Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam tertunjuk pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, serta kaum muslimin dan muslimat yang tidak henti-hentinya menegakkan syiar Islam dimanapun berada. Tidak diragukan lagi bahwa semua orang muslim harus berperilaku sesuai dengan perilaku yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Masalahnya adalah mungkinkah kita dapat meneladani seluruh sikap hidup beliau? Seringkali orang gagal meneladani dengan alasan bahwa dirinya hanya manusia biasa, sedangkan Nabi Muhammad adalah seorang nabi. Apakah benar Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang paling mulia, sehingga kita tidak mungkin dapat meneladani atau mencontohnya? Sepertinya tidaklah demikian. Karena bila hal itu benar, maka mustahil Allah yang maha bijaksana menyuruh kita untuk meneladaninya. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Orang yang meragukan kemampuan dirinya untuk dapat meneladani sikap hidup Nabi Muhammad SAW boleh jadi karena dia mempunyai prinsip bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang diciptakan Allah sebagai orang suci, yang tentu saja demikian ini tidak akan berbuat kesalahan. Rasanya persepsi demikian tidak sepenuhnya benar, karena bila Nabi Muhammad diciptakan dari sananya suci atau bebas dari dosa, kenapa beliau diuji Allah juga? Bukankah Allah menguji yang sia-sia saja? Dari keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran, nampaknya menyiratkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, seperti pada peristiwa berikut. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan pemuka-pemuka agama musyrik di Mekah untuk menjelaskan ajaran Islam kepada mereka. Tiba-tiba dalam pertemuan itu masuk seorang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, sambil berteriak dengan suara keras, "Muhammad, Muhammad, ajarkanlah aku sebagian yang diajarkan Tuhan kepadamu." Melihat kejadian ini, Nabi Muhammad SAW berpaling, tidak menghiraukan kedatangannya, dan sikap ini langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali dia ingin membersihkan diri dari dosa atau ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu mendapatkan manfaat baginya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu bila dia tidak membersihkan diri beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan segala untuk memperoleh pengajaran, sedangkan ia takut kepada Allah, sedangkan engkau mengabaikannya, sekali-kali jangan berbuat demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan suatu peringatan, maka siapa yang menghendaki tentulah ia memperhatikannya. Quran Surat Abasa ayat 1-12. Berikutnya ketika terjadi peperangan Uhud, puluhan sahabat Nabi Muhammad gugur dan Nabi Muhammad sendiri terluka sehingga giginya patah dan wajah beliau berlumuran darah. Konon Nabi Muhammad bermohon kepada Allah agar menghukum mereka, dan hal ini pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan menjadi urusanmu Muhammad. Apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazabnya, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang zalim. Quran Surat Ali Imran ayat 128.
Selanjutnya di dalam peperangan Badar, Nabi Muhammad membicarakan tentang sikap yang harus diambil dalam menghadapi tawanan perang. Umar bin Khattab mengusulkan agar mereka dibunuh, tetapi Abu Bakar mengusulkan agar tawanan perang itu dimaafkan dan dibebaskan dengan tebusan. Dan Nabi Muhammad menerima usul ini, namun Allah menegur beliau, "Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Quran Surat Al-Anfal ayat 67. Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Quran Surah Al-Anfal ayat 68. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Anfal ayat 69. Selanjutnya, suatu ketika ada beberapa orang Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang roh, kisah penghuni gua, dan kisah Zulkarnain. Lalu beliau menjawab, "Datanglah besok pagi kepadaku agar aku ceritakan." Dan beliau tidak mengucapkan insya Allah atau jika Allah menghendaki. Tapi kiranya sampai besok pagi wahyu terlambat datang untuk menceritakan hal-hal tersebut dan Nabi Muhammad tidak dapat menjawab. Maka turunlah ayat dalam Al-Quran sebagai pelajaran kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Quran Surat Al-Kahfi ayat 23. Kecuali dengan mengatakan insya Allah, dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Di samping kejadian-kejadian yang telah kita sampaikan tadi, pertimbangkan juga peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti misalnya, beliau pernah mengharamkan madu, tetapi kemudian Allah menegurnya sehingga madu tetap halal bagi kita. Apa yang telah disampaikan di atas tidaklah dimaksudkan untuk menyoroti teguran-teguran Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi hanya sebatas ingin memberikan gambaran bahwa Nabi Muhammad itu sebagai manusia biasa seperti kita. Beliau bukan malaikat dan beliau juga bukan orang yang dari sananya didesain sebagai orang suci. Namun kesuciannya itu diperoleh dengan perjuangan yang sungguh-sungguh dalam menjaga kebersihan hati dan meraih keyakinan ilahiyah, sehingga dirinya terjaga dari nafsu atau setan yang menggodanya. Beliau memang tidak pernah melakukan kesalahan dalam menyampaikan Al-Quran, dan hal ini terjadi karena kehendak Allah belaka. Kami akan membaca Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Quran Surat Al-A'la ayat 6. Dengan memahami kisah-kisah tadi, maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk merasa tidak mampu mengikuti perilaku Nabi Muhammad SAW. Yang jadi masalah, kesungguhan kita dalam berjuang menjaga kebersihan hati dan bertafakur meraih keyakinan ilahiyah. Kita harus merubah paradigma, bukan lagi berjuang habis-habisan melawan nafsu, melainkan berjuang dengan sungguh-sungguh untuk bertafakur meraih keyakinan ilahiyah. Mengapa demikian? Karena bila kalbu kita memiliki banyak keyakinan-keyakinan ilahiyah, maka secara otomatis nafsu atau setan tidak akan berdaya. Mungkin inilah sebabnya mengapa Rasulullah SAW pernah bersabda,
Bertafakur sejenak lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Wallahu alam bisawab. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.